Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat melaporkan kasus baru penularan flu burung untuk pertama kalinya sejak Maret 2023. Departemen Pertanian Amerika Serikat menyerukan agar peternak unggas waspada dan melakukan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan penyakit mematikan bagi ayam dan unggas lain ini. Pada Desember lalu, Mike Weber mendapat kabar yang paling ditakutkan banyak peternak ayam seperti dirinya. Ayam petelurnya tertular flu burung alias avian influenza. In some of our buildings, the virus got to the birds so bad and so quickly. You walked in and the birds were just dead. And heartbreaking doesn't describe how you feel when you walk in and perfectly healthy young birds have been just laid out. Sunrise Farms yang didirikan kakek buyut Mike memberlakukan protokol kesehatan ketat, tapi tetap saja ayamnya ternyata tertular. The first thing you have to do is to kill every chicken on the ranch because they're like a virus factory and they're going to be putting out all sorts of virus into the air and it can infect other ranches. Pemerintah Sonoma County, negara bagian California, tidak jauh dari San Francisco, menyatakan darurat flu burung. The bird flu comes from flying ducks. The duck season is now. They're flying through California, and that's where we get this strain of bird flu. It's from them. For our county, this is unbelievable what's just happened. The town that we live in, Petaluma, is known as the egg basket of the world. It's devastating to see that egg basket go up in flames. Perebakan flu burung juga membuat cemas pemilik peternak kecil-kecilan seperti Marie Peterson juga di Petaluma. I'm very concerned because this avian flu is transmitted by wild birds, and there's no way I can stop the wild birds from coming through and leaving the disease behind. So, yeah, it's a very real possibility that my flock could get infected. Menurut Departemen Pertanian AS, flu burung telah menyebar di 40 peternakan komersial dan 20-an peternakan rumahan di California bagian utara dan tengah. It's extremely serious. The avian flu is one of the worst things that has come down the road lately because it's so contagious that if your flock has any cases of it, you have to destroy the whole flock. Flu burung telah lama menjadi ancaman, tapi pada 2022 terjadi perbakan parah, menyebabkan dimusnahkannya hampir 82 juta unggas, kebanyakan ayam petelur, di 47 negara bagian AS. Dampak utama dari perbakan flu burung pada 2022 yang masih diingat oleh banyak konsumen di Amerika Serikat adalah lonjakan harga telur, memasuki pergantian 2022 ke 2023. Dan meski harga telur telah stabil, dikhawatirkan harga ini bisa meningkat lagi bila semakin banyak unggas di pantai barat Amerika dan wilayah lain akhirnya terjangkiti oleh flu burung. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dalam pekan-pekan terakhir, jalan pemungutan suara pemilu RI di Amerika Serikat, masing-masing tim sukses optimis calonnya bisa merebut suara diaspora. Beragam strategi dilakukan tim pemenangan semua cawapres dan capres untuk merebut suara diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Dalam pekan-pekan terakhir jelang pemungutan suara pemilu RI di Amerika Serikat, masing-masing tim sukses optimistis calonnya bisa merebut suara diaspora. Pasangan Amin pada hari ini berkumpul dengan rasa antusias yang tinggi sekali. Semuanya berantusias untuk memilih calon kita Prabowo dan Gibran. Jadi kita juga optimis untuk memenangkan Ganjar Mahfud terutama di daerah DC, Maryland, Virginia. Namun tidak semua diaspora Indonesia sudah menentukan pilihan, seperti Rizdiana yang mengeluhkan kurang aktifnya tim sukses menjangkau komunitas secara langsung. Nah, jadi emang pengennya sih kalau bisa emang pernah ada yang tersentuh gitu. Jadi kalau misalnya memang ada dari warga kita yang jauh juga kayak gini, ada harapannya, keinginannya yang pengen didengar, itu mungkin bisa disampaikan langsung gitu. Dan perwakilannya kan di sini mungkin bisa menyampaikan langsung ke kandidat-kandidatnya secara langsung karena mungkin lebih closeness-nya ada gitu. Di Amerika Serikat ada sekitar 43.000 pemilih dalam daftar DPT yang tersebar di seluruh AS. Kantong pemilih diaspora besar antara lain di Los Angeles, San Francisco, dan Chicago.
Pencoblosan di kota-kota di Amerika Serikat ini dilakukan dalam beberapa hari berbeda. Di Philadelphia misalkan dilangsungkan pada Selasa 6 Februari, sementara di Washington DC pada Sabtu 10 Februari. Namun semuanya akan dihitung secara bersamaan pada tanggal 14 dan 15. Jelang pencoblosan, masing-masing tim ses terus berebut suara diaspora. Pendukung Anies Muhaimin berkonsolidasi di Houston, Texas. Beliau memberikan akses terbuka bagaimana kita bisa mengkritisi langsung apa yang menjadi nantinya kebijakan. Sementara pendukung Prabowo Gibran menggelar deklarasi di kota New York dan mengingatkan pendukung untuk menjaga pemilu damai. Benarlah ya, jangan komunikasi itu yang simpang siur, yang tidak jelas kita share, jadi make sure stick pada program-program yang ada. Di sisi lain, pendukung Ganjar Mahfud menarik perhatian diaspora lewat bazar dan seni budaya. Sambil menikmati makanan, sambil menikmati musik, dan itu yang kita terus dengungkan ya, bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah tokoh terbaik Indonesia. Suara pemilih di Amerika Serikat masuk dalam Dapil Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Badi Rahayu, Randy Wicaksana, dan Azman Fadilah, VOA. Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Masjid Muslim Indonesia, terus berkembang merangkul diaspora Muslim berbagai negara. Tantangannya menarik generasi kedua Muslim yang lahir di Amerika Serikat menjadi bagian masjid dan meneruskan pengembangannya, mendirikan kompleks olahraga menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Fokus kita terutama adalah untuk membantu board directornya masjid, para pengurus masjid untuk lebih meramaikan masjid yang mendukung bahwa masjid itu perlu kita datangi, perlu kita buat ramai, kita sholat di situ, kita buka puasa di situ, kita berhalaqah di situ. Jadi ini sebagai sarana penunjang dengan tujuan utama untuk memakmurkan masjid. Salah satu tantangan utama untuk memakmurkan rumah ibadah adalah pengembangan jemaah. Sehingga berbagai aktivitas perlu dilakukan untuk menarik dan mempertahankan jemaah yang memerlukan sarana penunjang seperti fasilitas olahraga yang dibangun di Masjid Istiqlal, Houston, Texas. Garuda Sport Club dapat mengakomodasi beberapa cabang olahraga, yaitu volleyball, basketball, pickleball, dan futsal. Kompleks olahraga ini bertujuan menarik generasi kedua diaspora Muslim yang lahir di Amerika untuk datang ke masjid. Seperti disampaikan Beben Suteja, Project Manager Pembangunan Fasilitas Olahraga Masjid Istiqlal. Paling tidak bahwa anak kita tuh lebih dekat ke masjid, lebih banyak aktivitas dikerjakan di masjid. Di sisi lain kita juga pengen mengakomodasikan aspirasi anak-anak biar mereka energinya tersalurkan. Dari sisi agamanya iya, dari sisi fisik dan rohaninya juga iya. Arendra Kuswanto sudah menjadi bagian dari komunitas Muslim Indonesia sejak lahir. Ia menyukai kehadiran kompleks olahraga ini yang membuatnya lebih kerap datang ke masjid berkumpul dengan teman sebaya. I think the sport complex will really elevate just the whole community of the masjid, and it's probably one of the better investments that we've done in the past. I didn't live in Sugar Land, so I couldn't really see anyone else. It kind of just gave us a place for us to stay. Ide pembuatan kompleks olahraga ini berasal dari jemaah masjid sesuai dengan aspirasi mereka, sehingga pengelolaannya pun dilakukan para jemaah yang bekerja secara sukarela. Challenge-nya itu lebih ke arah bahwa ini proyek lapangan olahraga yang baru ya. Setelah konstruksinya selesai, itu tantangan terbesar kita sebetulnya itu adalah bagaimana kita memelihara lapangan atau aset yang kita telah selesaikan tersebut. Bagaimana supaya kita itu konsisten dengan apa yang kita rencanakan semua. Dengan semakin banyak jemaah dan kontribusi yang diberikan bagi operasional masjid, diharapkan Masjid Istiqlal akan lebih dikenal tak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga umat Muslim di Houston dan sekitarnya. Seperti disampaikan pengurus masjid Gregorio Sayogo dan Konsul Pensosbud KJRI Houston, Oktorian Saleh Hakim. Dengan harapan bahwa masyarakat sudah melihat dan merasa bahwa Masjid Istiqlal itu menjadi seperti rumahnya. Jadi aktivitas akan terus berjalan, jamaah terus berkembang. Dan juga bisa mengembangkan ukhuwah sama Muslim maupun warga Indonesia yang non-Muslim juga.
Dari Sugarland, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.